Qulna ya narukuni bardan, kami berfirman, ya narukuni berfirman kepada api. Jadi perintah ini amru ijadi, artinya perintah yang untuk langsung dilaksanakan, tidak melalui proses apa. Untuk mendinginkan itu kan ibu jelek dulu biasanya. Bisa jelek lamun paten apa ya, matikan apinya, baru kemudian seminggu atau sampai sebulan baru dingin. Ini enggak. Begitu sedang berkobar Allah minta, api kamu dingin. Ini perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Jadi alam itu oleh Allah kemudian diperintah. Yang wataknya membakar itu menjadi tidak membakar. Akal kita, jadi analisis ilmiah kepada hal yang seperti ini tidak menjangkau. Tidak ada rumusannya. Oleh karenanya peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim ini menafikan hukum daripada sebab akibat. Ilmuwan-ilmuwan yang manapun percaya pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Karim. Kita buka surat Shad ayat 65. Halamannya 457. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana mundirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل هو ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا
tidak langsung terputus. 5 khalaqtu biyadayya, kemudian diwakafkan. Tartibnya suara huruf yang ditartibkan tetap terdengar, tetap terungkapkan. 5 khalaqtu biyadayya, ditahan ianya. Tidak biyadayya, tidak seperti itu. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita buka halaman 327. Halaman 327 surah Al-Anbiya ayat 68. Surah Al-Anbiya ayat 68, halamannya 327. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Sadaqallahul Azim. Setelah kaumnya Nabi Ibrahim, para penyembah berhala itu mendengar kalimat pamungkas yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada mereka. Kalimat itu membungkam logika dari mereka, sehingga mereka merasa tersudut. Kalimat pamungkas itu diungkap dalam ayat 66 yang sebelum ini. Qala fata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim pada waktu itu berkata, apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa membawa manfaat, memberi manfaat kepada kamu, walaupun kamu tekun menyembahnya, dan juga tidak mengakibatkan bahaya, walaupun kamu mencaci bahkan sampai menghancurkannya. Apakah kamu menyembah Tuhan selain Allah? Sesuatu yang seperti itu. Ini kalimat-kalimat pamungkas yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Betul ini ya? Iya, betul. Karena situasinya seperti itu, dalam posisi tersudut, kemudian Fir'aun memerintahkan pada rakyatnya. Qalu, berkata mereka, artinya Fir'aun menyampaikan kepada rakyatnya, harikuhu, bakarlah kamu sekalian kepada Ibrahim. Itu biasa dilakukan seperti oleh orang-orang yang memiliki kekuatan. Ketika diskusinya, kemudian dialognya, kemudian argumentasinya kalah dan tersudut, orang yang memiliki kekuatan itu kemudian yang diandalkan, yang diampukan adalah kekuatannya. Sama dengan ini, ketika Namrud dan rakyatnya sudah terpojok dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim, mereka menggunakan kekuatannya, merasa banyak pendukungnya. Nah, kemudian dengan kondisi seperti itu, mereka pergunakan kekuatannya untuk menghancurkan, untuk membinasakan Nabi Ibrahim, untuk menghabisi Nabi Ibrahim. Qalu, berkata mereka, artinya Fir'aun anak Namrud, kepada rakyatnya, hariku, bakarlah kalian kepada Ibrahim, wansuru alihatakum, dan bela, ditolong, dibela, belalah kalian alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, lakukan pembelaan. In kuntum fa'ilin, jika kalian fa'ilin, akan bertindak, mengambil tindakan. Dibakar Ibrahim.
Tentu perintah ini tidak sekedar ucapan seperti itu. Ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Menghimpun kayu bakar yang rakyat begitu banyaknya, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir. Dalam 1 bulan ntar kalah datang ke hutan untuk ambil kayu bakar. Ambil kayu bakar. Dibakar Ibrahim. Kalau kamu memang mau membela Tuhan kalian, dibakar Ibrahim. Kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan bahan-bahan untuk persiapan pembakaran. Maka disebutkan dalam satu kitab tafsir, Namrud itu membangun bangunan yang bertingkat, menara untuk melempar Nabi Ibrahim, untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Kenapa harus dilawan lewat menara? Bahkan disebutkan lewat manjanik. Manjanik itu ketepil raksasa yang dipergunakan oleh orang-orang kuno dulu sebagai alat perang. Jadi melempar musuh lewat manjanik itu. Ini dipergunakan juga ketika mau melempar Nabi Ibrahim ke kobaran api itu. Kenapa? Karena dari jarak cukup jauh, panasnya sudah terasa. Lalu banyaknya kayu di lapangan, misalnya juga dapat dibayangkan seperti itu. Harus bakar lah. Di dalam ayat ini singkat saja ceritanya. Jadi kalimat-kalimatnya singkat. Tapi dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah diketahui dari baginda Rasul tentunya. Itu disebutkan seperti itu. Tapi untuk melempar Nabi Ibrahim itu petugasnya itu tidak bisa dekat-dekat karena dari jauh hawa panasnya sudah terasa. Akhirnya menggunakan manjanik itu. Manjanik itu tepel raksasa untuk melempar fisik tubuh Nabi Ibrahim. Hariku bakarlah kalian kepada Ibrahim. Wansuru alihataku, dan lakukan untuk membela Tuhan kalian dengan pembuktiannya dengan membakar Ibrahim. Harusnya kompak semuanya karena pada takut melanggar perintah rajanya. In kuntum fa'ilin, jika kalian betul-betul akan melakukan tindakan dan bertindak karena Tuhan kalian telah dihancurkan oleh Ibrahim. Ini situasinya tegang sekali. Karena ketika Nabi Ibrahim dibawa ke tempat pemujaan itu disaksikan oleh orang banyak. Jadi ada dua hal yang disaksikan oleh orang banyak oleh rakyatnya Namrud itu. Yang pertama menyatakan bahwa Ibrahim pelakunya. Yang kedua menyaksikan juga bahwa Ibrahim akan diambil tindakan, akan dihukum dengan dibakar kobaran api. Banyak cerita berkaitan dengan dibakarnya Nabi Ibrahim. Begitu kali lemparkan, malaikat Jibril kemudian datang. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api itu, malaikat Jibril datang menemui Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Jadi kalau istilah sekarang apa yang bisa saya bantu? Jadi malaikat Jibril datang. Kalau dari engkau, aku tidak minta bantuan. Wa amma minka, ala, tidak minta kepada kamu. Atau aku mohonkan kepada Allah apa yang kamu minta? Jawabnya Nabi Ibrahim gimana? Hasbi min fu'ali ilmuhu bihali. Jadi ketika malaikat Jibril menawarkan jasanya seperti itu, Nabi Ibrahim bilang hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Yang
yang mencukupkan dari permintaanku. Artinya saya tidak minta-minta pada Allah. Allah Maha tahu terhadap keadaan saya. Padahal Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang banyak sekali memohon. Dalam Al-Quran banyak doa-doa Nabi Ibrahim. Rabbi alni muqimas sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana innaka antas samiul alim. Misalnya lagi Rabbi habli minas sholihin, itu doanya Nabi Ibrahim, ya Allah berikan kami anak keturunan yang soleh-soleh. Termasuk doa wa idh qala Ibrahim Rabbi al-hadza baladan amina warzuqni wa baniya an na'budal asnam. Termasuk itu. Ya Allah, jadikan negeri ini bagian negeri dan jauhkan kami dan anak turun kami menyembah berhala. Banyak berdoa. Tapi dalam hal ini ketika dilempar di api, Nabi Ibrahim tidak berdoa. Bahkan ketika ditawarkan oleh Nabi Malaikat Jibril untuk melakukan jasanya, memberikan jasanya, pertolongannya, bantuannya, Nabi Ibrahim bilang, kalau dari kamu aku tidak minta bantuan apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Atau aku mohonkan kepada Allah agar supaya Allah bisa menolong engkau. Kemudian menjawab itu, hasbi min su'ali, aku tidak minta-minta apa-apa kepada Allah. Allah Maha tahu terhadap keadaan aku sekarang ini. Kemudian dikomentari oleh kitab-kitab yang itu, kitab Muhammad Al-Sawi. Pada waktu itu Nabi Ibrahim dalam keadaan fana dan sakar. Fana dan fanaun wasakar. Dalam keadaan rusak dirinya, tidak memilikan dirinya, hanya memilikan Allah. Wasakar dan mabuk, sudah tidak ingat pada yang hawadis ini, yang ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika orang-orang sufi, orang-orang sufi yang mengamalkan sufi dekat dengan Allah, ketika sudah hilang perhatiannya kepada hawadis ini, kan bisa terik-terik telanjang, sering kemudian buka aurat. Itu karena fana dalam keadaan mabuk, sudah tidak ingat pada yang ada makhluk-makhluk, tidak ingat, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga begitu. Ya coba kita bayangkan saja, kita mau dilempar ke api, kira-kira kan gimana ya? Apa mau lari atau apa? Atau bunuh diri, kan begitu kira-kira. Tapi Nabi Ibrahim sikapnya tegar. Bahkan ketika yang malaikat Jibril datang ke sana menawarkan jasanya, aku tidak minta apa-apa, apalagi kepada kamu, kepada Allah aku tidak minta apa-apa. Sebab Allah tahu keadaan saya seperti ini. Allah Maha tahu. Itu dikomentari, sekali lagi dikomentari oleh ulama-ulama dalam kitab tersebut. Pada waktu itu Nabi Ibrahim dalam keadaan mabuk dan tidak ingat lagi kepada alammu, kepada ciptaan Allah, kepada hawadits ini. Nah, ketika berdoa itu seperti diceritakan tadi, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku menempatkan keluargaku di satu tempat yang tidak ada penghuninya, yaitu di Mekah dulu. Hanya berdua, Siti Hajar dan anaknya Ismail. Berdua masih bayi. Berdoa. Karena pada waktu itu kemanusiaannya masih muncul. Nah, pada saat dilempar ke api itu, kemanusiaannya sudah tidak muncul, yang ingat hanya kepada Allah. Jadi menyatunya dirinya dengan Allah. Karena demikian, Allah kemudian memperhatikan sikap dan kondisi Nabi Ibrahim pada ayat berikutnya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna, kami berfirman, kata Allah. Kami berfirman, ya naru kuni, wahai api, kuni adalah engkau, bardan dingin, wassalaman dan keselamatan ala Ibrahim, pada Ibrahim.
Di sini ada sesuatu yang yang menafikan kausalitas, yang menafikan hukum sebab akibat. Yang menafikan hukum sebab akibat dalam kaitannya dengan ayat ini, api itu wataknya membakar. Kan begitu? Api itu wataknya membakar. Tapi pada saat peristiwa besar yang terjadi, api tidak membakar, malah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu apa artinya? Bahwa hukum sebab akibat itu tidak mutlak terjadi. Tidak mutlak terjadi dalam kenyataan. Kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kejadian lahirnya Nabi Isa dari seorang ibu yang tanpa ayah. Itu kan sebab akibatnya tidak ada kan? Tidak ada sebabnya. Seorang anak lahir dari seorang ibu apabila ada sebabnya. Beristri, berumah tangga, kemudian kubur tidur dan sebagainya. Itu sebab-sebab semua. Yang kemudian lahirlah seorang anak. Tapi itu tidak mutlak. Karena Allah sudah mencontohkan, membuktikan bahwa sesuatu sebab akibat itu bagi Allah bukan suatu keharusan. Bukan suatu keharusan. Jadi dengan demikian, maka peristiwa Nabi Ibrahim ini, selamatnya Nabi Ibrahim ini merupakan satu hal yang luar biasa dan menafikan wujud daripada hukum kausalitas, hukum sebab akibat apabila Allah sudah menghendaki. Apabila Allah sudah menghendaki. Jadi ada beberapa, misalnya terciptanya Nabi Adam. Itu tidak ada sebab akibatnya, tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya. Karena Nabi Musa itu luar biasa. Hal-hal yang luar biasa itu berada di luar jangkauan hukum sebab akibat. Menarik di sini untuk dicermati ada kata wassalaman. Andaikan Allah berfirman ya narukuni bardan tok ala Ibrahim, tidak ada kata salaman menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akan meninggal dengan kedinginan. Karena kedinginan yang berlebihan itu menyebabkan kematian juga. Menyebabkan kematian juga. Oleh karenanya di sini lengkap. Kuni bardan adalah engkau wahai api bardan, dingin, wa salaman, dan dapat menyelamatkan Ibrahim. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bulat hubungan seorang hamba kepada Allah jadinya seperti ini. Betul-betul diperhatikan oleh Allah. Cuman orang yang begitu itu 1001. Karena kita masih was-was, tawakal kita masih tengah-tengah. Ya kan? Artinya kalau memang kita betul-betul tawakal, tentu ada prasyarat-prasyaratnya. Pasti. Sebagaimana sabda Rasul misalnya, lau tawakkaltum katawakkulit tawri yabudu imatan gimana itu? Andaikan kamu bertawakal kepada Allah dengan sungguh tawakal sebagaimana burung bertawakalnya, dia keluar pagi perut kosong, tapi pulang sudah penuh, sudah kenyang. Tawakalnya seperti itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita kan ragu, mentahlah korek, mulai diem. Sebagaimana ragunya kaum musyrik, kaum mukminin Mekah, ketika terjadi penaklukan Mekah pada tahun ke-8 dari Hijrah. Itu kan Allah merintahkan orang-orang musyrik itu jangan boleh masuk ke Mekah. Kemudian di antara para sahabat itu geruntil ngomongan. Kalau orang-orang musyrik itu tidak boleh masuk Mekah, padahal dari mereka barang-barang itu datang dari luar.
pedagang-pedagang. Jadi kita makan apa dan kita kerja apa? Kemudian turut ayat dalam surah At-Taubah itu. Dalam surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram hada ba'da amihim hada. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Nah, kira-kira di mana itu ya? Di pertengahan mungkin Pak Guru. Itu di waktu peristiwa tahun ke-8 dari Hijrah, kan Nabi dapat kembali ke Mekah dengan aman. Nah, kemudian di situ diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang beriman, artinya para sahabatnya pada waktu sahabat Nabi, orang-orang musyrik itu jangan boleh masuk Mekah. Mereka khawatir, mengatakan apa ini? Barang-barang tidak masuk ke Mekah. Padahal mereka pedagang-pedagang yang kaya-kaya lagi. Oh ini ketum ailatan, menyebutkan jika kamu khawatir ailatan takut miskin karena dilarang orang muslim masuk Mekah. Fasau fayuni kumul min fadli insya, maka telah akan menjadikan kalian orang-orang yang mampu memiliki kemampuan. Nah kita juga begitu. Tapi ya kita makomnya memang bukan makomnya Nabi, bukan makomnya para wali, para solehin yang dekat dengan Allah, apalagi makom Nabi jauh dari itu. Sehingga kita sering ragu. Lebih mengutamakan hukum konsolidat itu. Saya kalau nggak kerja nggak makan. Kan begitu kalau kita. Kalau saya nggak ke sawah, nggak makan, nggak panen. Ya kita memang diuji ya, keimanan kita diuji antara tawakal penuh, kemudian kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang normal dan ini yang memang harus diterapkan dalam pergaulan umum di kalangan hamba-hamba Allah. Kalau itu kan dalam kondisi khusus ya, seperti Nabi Ibrahim, kemudian para orang-orang soleh yang dekat-dekat dengan Allah. Itu kan kondisi khusus. Kalau yang umum memang kita terapkan yang normal saja. Ya kita harus kerja, apalagi punya rumah tangga, punya istri, punya anak, sebagainya. Itu memang yang normal yang harus kita pakai. Nanti keluarga bertahta ta'ala, misalnya dulu ceritanya Ki Ahmad Kusyairi, abah dari mertua saya, Ki Ahmad Kusyairi Siddiq, itu kan memang tidak ada kerjanya, muter tasbih. Mbah Halimah itu kan keras orangnya, tasbihnya diambil, ya akan tasbih nangis. Jadi sampai begitu. Akan tasbih. Dia manusia. Seperti itu. Nah, sekarang kan tawakalnya, walaupun mendapatkan tawakalnya bulat betul pada Allah. Ya, tapi kalau secara umum jangan pakai itu atau karena rumah tangga itu. punya orang kebiasaan. Dan sekarang masih banyak yang mengamalkan itu bagi saudara-saudara kita yang punya pemahaman seperti itu, masih banyak. Jadi intinya kita bekerja ala kadarnya aja, yang penting pikirannya yang kuat, udah nanti datang sendiri seperti itu. Iya, ada yang begitu. Nah, yang penting walaupun sudah bekerja, sudah ikhtiar. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, makom manusia itu kan ada dua, ada makom tajrid dan ada makom kasab. Nah, kalau yang makom kasab, jrid metajrid, tak oleh ongku. Nah, tapi kalau kemudian dikembali ikhtiar ada, kemudian terus mengamalkan, melatih, mengasah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti. Yang tidak ada kasabnya saja dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bagaimana ulat yang ada di dalam batu di kali itu hidup. Ada dalam batu ulat itu hidup. Itu masih diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali kepada itu tadi, karena kita
iman kita masih ragu itu apa? Tawakal kita masih diimbangi dengan keraguan. Sikap khawatir. Ya. Kita lanjutkan. Qulna ya narukuni bardan, kami berfirman, ya narukuni berfirman kepada api. Jadi perintah ini amrul ijadin. Amrul ijadi artinya perintah yang untuk langsung dilaksanakan, tidak melalui proses apa. Untuk mendinginkan itu kan jelap dulu biasanya. Bisa jelap lamun paten apa ya, matikan apinya, baru kemudian seminggu atau sampai sebulan baru dingin. Ini enggak. Begitu sedang berkobar Allah minta, api kamu dingin. Ini perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Jadi alam itu oleh Allah kemudian diperintah, yang wataknya membakar itu menjadi tidak membakar. Akal kita, jadi analisis ilmiah kepada hal yang seperti ini tidak menjangkau. Tidak ada rumusannya. Oleh karenanya, peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim ini menafikan hukum daripada sebab akibat. Nah, ilmuwan yang manapun percaya pada ini. Percaya pada sebab, kalau begini pasti akan terjadi begini. Itu kan dulu dalam aliran Islam ada aliran Qadariyah. Kalau sudah begini pasti akan begini. Kalau begini pasti akan begini. Akhirnya rontok pemahaman mereka itu dengan adanya fakta-fakta yang terjadi, bahwa sebab akibat itu bukan sesuatu hal yang mutlak. Waradu bihi kaidam faj'alnahumul akhsarin. Waradu, dan mereka menghendaki bihi dengan peristiwa ini, artinya dengan pembakaran Nabi Ibrahim itu. Aradu kaidan kepada tipu daya. Tipu daya artinya menghendaki agar supaya Nabi Ibrahim itu habis, ingin menghabisi Nabi Ibrahim. Faja'alnahumul aktsarin, faja'alna, maka kami jadikan, kata Allah, kepada mereka itu, pada Namrud dan kepada rakyatnya, al-aktsarin, orang-orang yang paling merugi. Di dunia maupun di akhirat. Di dalam sejarah disebutkan bahwa masyarakat Kaldan ini yang dihuni oleh Namrud ini, itu hancur pada tahun berapa itu, nah, kemudian dikalahkan oleh pelawannya. Waradu bikaitan faja'alnahumul akhsarin, maka kami jadikan mereka itu al-akhsarin, orang-orang yang paling merugi karena tidak berhasil menghabisi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika api sudah reda, keluar, biasa jalan-jalan. Betapa mencekamnya keadaan bangsa. Tapi waktu pembakaran itu kan dilihat oleh orang-orang rakyatnya. Namrud itu kan berada berkeliling menonton gimana akibatnya. Ibrahim itu dibakar. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim lolos dan keluar dari kobaran, dari unggukan api. Keluar selamat. Ya, kita sih yang hidup sekarang, karena iman kita wajib, kita beriman pada Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali mengimani itu. Walaupun dalam akal ini tidak menjangkau. Bayangkan. Nah, inilah kemudian disebut oleh ajaran Islam sebagai mukjizat, keluar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa itu tentu rumusnya tidak biasa. Tidak bisa menggunakan rumus biasa. Bahkan tidak ada rumusnya. Untuk selamat itu tidak ada rumusnya. Allah tinggal berfirman, kuni bardan wa salaman. Api, kamu jadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Langsung berubah dari watak membakar menjadi dingin dan menjadikan selamat Nabi Ibrahim. Dan ini bagi teman-teman Islam liberal ini diperdebatkan lagi.
Gimana? Jadi pendapat yang seperti ini menurut teman-teman liberal ini yang salah ayatnya. Iya, mau api biasanya membakar, mau enggak membakar. Nah ini fakta dan karena ini luar biasa, maka akal kita tidak menjangkau terhadap sesuatu yang luar biasa itu. Akal kita baru menjangkau terhadap hal yang biasa-biasa, yang normal. Kalau yang sudah tidak normal seperti ini, api kemudian tidak membakar, kita nggak bisa menganalisa kenapa api itu tidak membakar. Jadi pertanyaan seperti itu terhadap hal-hal yang luar biasa sudah tidak berlaku. Tidak berlaku karena tidak ada rumusnya. Nah itulah Bapak. Jadi sekali lagi peristiwa ini peristiwa besar. Dan kemudian kembali kepada tema daripada surah Al-Anbiya ini, Allah mengkisahkan berapa nabi, termasuk Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyang bangsa Arab. Nenek moyang bangsa Arab. Karena Nabi Ibrahim punya istri dua. Istri yang pertama Sarah, kemudian istri yang kedua Hajar. Nah, yang dari Sarah ini lahir Nabi Isa. Kemudian yang dari Hajar ini lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail turun-temurun sampai menurunkan bangsa Arab. Nah, kenapa Nabi Ibrahim kemudian diceritakan kepada orang-orang Mekah agar supaya mereka nenek moyang kamu seperti itu? Kok kamu musyrik, tidak percaya kepada Allah? Jadi ingin menampakkan itu. Jadi berbagai jalan yang ditempuh, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk memberi pengertian terhadap penduduk asli Mekah, orang-orang musyrik itu, bahwa menceritakan Nabi Musa dengan Nabi Harun, karena mereka sudah kenal Nabi Musa dan Nabi Harun itu dari penduduk Madinah. Nah di Madinah itu sebelum Rasulullah pindah hijrah ke Madinah sudah ada orang-orang Yahudi di situ di Madinah. Barangkali dengan itu kemudian orang musyrik Mekah menjadi sadar, oh ya, bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad itu bukan yang pertama kali. Sejak dulu sudah banyak mengutus para Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim juga begitu. Disampaikannya karena Nabi Ibrahim merupakan asal muasal dari bangsa Arab. Wanajjayna wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi matti'ni li sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ashabin bihim niltu buhyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa irhamni bi husni khatimati alaihi salatu Allahi thumma salamuhu wa alihi wa ashabin bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena
mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim